Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. West Ham United tidak akan menjual Declan Rice musim panas ini bahkan jika dia tidak menandatangani kontrak baru. Rice masih terikat kontrak di Stadion London hingga 2 tahun lagi, dan dia diketahui telah menolak 3 tawaran kontrak dari The Hammers musim ini. Kontraknya saat ini akan habis pada musim panas 2024, tetapi West Ham memiliki opsi untuk memperpanjangnya 1 tahun lagi. West Ham akan siap menjual Rice dengan harga yang tepat pada musim panas 2023. Bek kawakan Antonio Rudiger belum membuat keputusan mengenai masa depannya, tetapi jelas gagasan untuk kembali ke Serie A adalah yang paling meyakinkan, setidaknya untuk saat ini. Rudiger diincar oleh banyak tim, Juventus, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain semuanya telah mengajukan penawaran kepada Rudiger dan sangat ingin mengamankan tanda tangannya musim panas ini. Dia juga mendapat tawaran dari Chelsea, tapi itu di bawah tuntutannya. Rencana Gareth Bale untuk membuka usaha juga memicu kontroversi. Bale berencana untuk membuka bisnis bar golf di Bristol. Meskipun Dewan Kota Bristol telah memberikan izin kepada perusahaan Gareth Bale untuk membuka bar golf dalam ruangan di pusat kota, ide mereka ditentang oleh tetangga dan menimbulkan kekhawatiran polisi. Mereka yang menentang rencana tersebut berpendapat bahwa pembukaan bar lain di area dampak kumulatif atau CIA di pusat kota hanya akan meningkatkan perilaku antisosial dan kebisingan di daerah tersebut. Casemiro diragukan tampil dalam laga Real Madrid melawan Manchester City. Football Espana mengabarkan bahwa pemain Brasil itu mengalami masalah otot di paha kirinya Senin yang lalu. Casemiro kembali ke gym pada hari Jumat dan memiliki 4 hari untuk bersiap menghadapi pertandingan Liga Champions melawan salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Akan menjadi kerugian bagi Ancelotti jika Casemiro tidak bisa main. Atletico Madrid ingin mendatangkan pemain besar musim panas ini. Darwin Núñez dari Benfica dikabarkan memiliki pengagum di Wanda Metropolitano, tetapi Lautaro Martinez dari Inter yang memiliki perhatian penuh dari Diego Simeone. Dilansir Football Espana, pelatih Atletico asal Argentina itu tertarik untuk merekrut rekan senegaranya di akhir musim ini. Bergabungnya Paulo Dybala dari Juve ke Inter akan membuka jalan kepergian Lautaro. Situasi striker Brasil Gabriel Jesus di Manchester City masih belum menentu. Dia merasa masih kurang mendapatkan menit bermain sehingga memikirkan untuk mencari labuhan baru. Mengutip BBC, penyerang timnas Brasil itu membuka pintu untuk Arsenal. Klub yang sejauh ini menunjukkan keseriusan untuk merekrutnya. Bahkan sudah ada pertemuan antara perwakilannya dengan manajemen Arsenal. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino berharap Kylian Mbappe memperpanjang kontraknya dan bertahan di tim Ligue 1 tersebut. Kontrak Mbappe sendiri akan berakhir pada Juni 2022 dan spekulasi tentang kepindahannya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi Pochettino mengatakan bahwa sang pemain sangat fokus dan profesional. Meski begitu, Pochettino menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Kylian Mbappe. Performa Romelu Lukaku bersama Chelsea tak lepas dari sorotan. Alih-alih menunjukkan penampilan apik, Lukaku justru melempem dan Kai Havertz jadi pilihan di lini depan. Lukaku belum sepenuhnya beradaptasi dengan sistem bermain Thomas Tuchel. Ryan Nainggolan, rekan setim Lukaku di timnas Belgia, sudah memperingatkannya sebelum kembali ke Chelsea. Nainggolan menilai Lukaku akan tetap tampil top jika bertahan dengan Nerazzurri. Intrik dan plot di balik layar sepak bola Spanyol kembali terkuak setelah percakapan antara dua pemain legendaris negara itu, yakni Sergio Ramos dan Gerard Piqué, bocor. Episode luar biasa terbaru menyangkut perebutan kekuasaan antara Luis Rubiales, Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF, dan David Aganzo yang memimpin Serikat Pemain Negara atau AFA. Football Espana mengklaim bahwa Piqué dan Rubiales sedang mencari dukungan untuk mencopot Aganzo dari posisinya. Tampaknya Piqué meminta pendapat Ramos yang mengungkapkan rincian power play antara Rubiales dan Aganzo.
Juventus dipastikan tak akan memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Artinya, akan ada satu slot yang kosong di lini depan si Nyonya Tua. Merekrut pemain yang berstatus gratisan pada bulan Juni nanti akan coba dijajal Juventus karena mereka tak punya banyak uang. Dan menurut laporan Football Italia, Juventus tertarik mencoba merekrut pemain PSG, Angel Di Maria. Di Maria sendiri diketahui terbuka dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bianconeri sejauh ini. Duel perebutan tiket 4 besar antara MU versus Arsenal akhirnya dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Arsenal berada di posisi keempat dan MU harus rela berada di posisi keenam. Gol dari Arsenal dicetak oleh Nuno Tavares, Bukayo Saka, dan Granit Xhaka. Sedangkan gol MU dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Gol Ronaldo ini sekaligus menjadi gol ke-100-nya di Premier League. Gol ini juga tampak emosional karena dirayakan Ronaldo dengan penuh penghayatan akan kepergian mendiang anaknya beberapa waktu yang lalu. Gol itu menjadikannya pemain ke-33 yang mencetak 100 gol atau lebih di Liga Inggris dan pemain keempat yang melakukannya untuk MU. Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen setelah menang besar atas Watford 5-1 di Etihad. 4 gol Manchester City diborong oleh striker mereka Gabriel Jesus serta 1 gol indah milik Rodri. Sedangkan Watford mampu mencuri gol lewat Kamara. Di partai perebutan posisi 4 besar Liga Inggris lainnya, Tottenham Hotspur tidak mampu mengamankan 3 poin setelah hanya bermain imbang melawan Brentford dengan skor kacamata 0-0. Hasil ini membuat Spurs harus rela berada di posisi 5 klasemen sementara. Di Serie A, Inter mampu menggasak AS Roma dengan skor 3-1. Gol Inter dicetak oleh Dumfries, Perisic, serta Lautaro Martinez. Sedangkan gol hiburan Roma dicetak oleh Mkhitaryan. Kemenangan penting Inter ini semakin memantapkan Inter di puncak klasemen sementara dengan menggusur AC Milan. Dari Bundesliga tersaji partai penentu Der Klassiker antara dua calon juara yakni Munchen melawan Dortmund. Munchen akhirnya mampu mengatasi Dortmund di kandang sendiri dengan skor 3-1. Gol Munchen dicetak oleh Gnabry, Lewandowski, dan Jamal Musiala. Sedangkan gol Dortmund tercipta oleh Emre Can lewat titik putih. Hasil ini sekaligus menasbihkan Munchen sebagai juara Bundesliga musim ini. Penentuan juara juga terjadi di Ligue 1 Prancis ketika PSG berhasil menyegel gelar juaranya setelah hanya bermain imbang di kandang sendiri melawan Lens 1-1. Gol PSG dicetak oleh mega bintang Leo Messi dan gol Lens dicetak oleh Jens. Antonio Rudiger akan meninggalkan Chelsea pada akhir musim. Sang bek telah menolak tawaran kontrak terbaru The Blues untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim. Rudiger sekarang diharapkan untuk menyelesaikan perpindahan bebas transfernya dari Stamford Bridge musim panas ini. Faktor besar dalam keputusan Rudiger untuk meninggalkan Chelsea adalah ketidakpastian seputar kepemilikan klub. Arsenal sedang menjajaki kemungkinan menandatangani striker Gabriel Jesus dari Manchester City di jendela transfer musim panas. Diskusi antara Direktur Teknis Arsenal, Edu, dan perwakilan Jesus diyakini telah berlangsung selama beberapa bulan. Arsenal ingin memperkuat lini serang mereka di bursa musim panas mendatang. Terlebih Mikel Arteta pernah bekerja sama dengan Jesus sebelumnya di City. Jesus sendiri juga sudah mengatakan akan meninggalkan City musim depan. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick, telah mengakui harapan timnya ke posisi 4 besar sudah hilang setelah kekalahan melawan Arsenal. Bagi saya, bahkan sebelum pertandingan, kemungkinannya kecil. Tetapi setelah hasil hari ini, kesempatan itu hilang, kata Rangnick. Sekarang, MU tertinggal 6 poin di belakang Arsenal di posisi 4 dan tertinggal 3 poin di belakang Tottenham di posisi 5. Gelar juara PSG di Ligue 1 kali ini tidak dapat terhindarkan dari ejekan dan cemoohan dari penonton Parc des Princes setelah penampilan yang kurang meyakinkan PSG selama musim ini.
Pada babak pertama, serangkaian ejekan terdengar untuk menyatakan ketidaksenangan para pendukung atas apa yang telah mereka lihat. Ejekan dari fans itu adalah akumulasi dari kekesalan fans terhadap PSG yang selalu gagal di Champions League. Real Betis telah merebut gelar Copa del Rey pertama mereka sejak 2005 melalui kemenangan dramatis adu penalti atas Valencia di Andalusia. Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam 90 menit waktu normal dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Betis akhirnya unggul 5-4 di babak adu penalti. Gelar Copa ini sekarang menjamin Betis mendapatkan tempat langsung di Liga Eropa musim depan terlepas dari finish La Liga mereka. Bayern Munchen kembali meraih juara Bundesliga. Ini adalah juara mereka untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Prestasi Bayern 10 kali juara itu dilakukan di bawah 6 pelatih yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh klub lain di beberapa liga top Eropa. Bayern juga melewati rekor Juventus dengan gelar juara 9 kali berturut-turutnya. Pelatih Roma, Jose Mourinho memberi hormat kepada para fans Inter saat mereka menyanyikan namanya di San Siro. Ketika timnya AS Roma dikalahkan Inter 3-1. Penonton meneriakkan namanya seperti yang telah mereka lakukan sepanjang kampanyenya bersama Mou ketika perebutan treble 2009-2010. Mourinho mengangkat tangan untuk memberi hormat, pengakuan, dan terima kasih. Saya mencintai Inter, Inter mencintai saya, kata Mourinho. Milan telah dikaitkan dengan kepindahan Sebastian Haller setelah pengambil alihan tim oleh Investcorp selesai. Pemain depan Pantai Gading berusia 27 tahun ini sedang on fire musim ini untuk Ajax. Seperti yang dirinci oleh La Gazzetta dello Sport, Investcorp siap menyisihkan sejumlah uang untuk memperkuat skuad Milan selama beberapa jendela transfer berikutnya. Dan satu pemain yang mereka incar adalah Haller. Messi kembali beraksi untuk PSG. Ketika PSG enggan berjuang untuk memecahkan kebuntuan melawan RC Lens, bintang Argentina itu melakukan sesuatu dan mengubah segalanya. Menyambar bola lepas di luar kotak penalti, Messi melakukan satu sentuhan sebelum melepaskan tendangan melengkung ganas melewati kiper. Gol Messi itu akhirnya terbukti menjadi penentu gelar bagi PSG. Direktur olahraga Paris Saint-Germain, Leonardo, bercanda tentang kepercayaan diri Real Madrid yang terlalu tinggi dalam merekrut Kylian Mbappe musim panas ini. Dengan mengatakan, mungkin mereka terlalu yakin mereka akan mendapatkan bintang itu, kata Leandro. Mbappe sendiri belum mengumumkan keputusan akhir tentang masa depannya. Dan seperti diketahui baru-baru ini, Madrid juga dikabarkan menolak permintaan gaji tinggi Mbappe. Christian Eriksen dipeluk oleh mantan rekan setimnya di Tottenham sebelum partai Brentford melawan klub lamanya, Spurs. Eriksen berada di starting 11 Brentford saat ia berhadapan dengan Spurs untuk pertama kalinya sejak peristiwa yang menimpanya di Euro lalu. Dan saat tim akan memasuki lapangan, Eriksen menerima pelukan hangat dari rekan setimnya di Spurs seperti Harry Kane, Hugo Lloris, dan Eric Dyer. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!